Karena ketidaktahuan adalah ibu dari segala kesesatan, harus dihindarkan. Katekesi tentang sejarah kitab suci. Sejarah terbentuknya kitab-kitab oleh Gereja Katolik. Alkitab Gereja Katolik terdiri dari 73 kitab, yaitu Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Kitab Perjanjian Lama dibagi dalam 3 bagian utama: hukum-hukum Taurat, kitab nabi-nabi, dan naskah-naskah. 5 buku pertama dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan, serta kitab Ulangan, adalah intisari dan cikal bakal seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama. Selama lebih dari 2000 tahun, Nabi Musa dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat, dan karena itu, kitab ini sering disebut kitab Nabi Musa. Nabi Musa menaruh satu set kitab di dalam tabut perjanjian, kira-kira 3300 tahun yang lalu. Lama kemudian, kitab para nabi dan naskah-naskah ditambahkan kepada kitab Taurat dan membentuk kitab-kitab Perjanjian Lama. Isi dari kitab-kitab Perjanjian Lama ditentukan dan dianggap sudah lengkap sejak lebih dari 100 tahun sebelum kelahiran Kristus. Kitab-kitab Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka kehilangan bahasa aslinya dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani, Greek, yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Di Alexandria berdiam sejumlah besar orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan selama pemerintahan Ptolemeus II Philadelphus 285 sampai 246 sebelum Masehi, seluruh kitab suci Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut Septuagint, yaitu dari kata Latin yang berarti 70, sesuai dengan jumlah penterjemahannya, yakni 70 ahli. Dan harap diingat juga bahwa seluruh kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi imam Yahudi berkumpul di Jamnia, Palestina. Dalam konsili Jamnia ini, mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, sesuai dengan kitab Taurat. Yang ketiga, lebih tua dari zaman Ezra, sekitar 400 sebelum Masehi. Yang keempat, ditulis di Palestina. Atas kriteria-kriteria di atas, mereka mengeluarkan kanon baru untuk menolak 7 buku dari kanon Alexandria yang tercantum dalam Septuagint, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, 1 dan 2 Makabe, berikut tambahan-tambahan dari kitab Ester dan Daniel. Hal ini dilakukan semata-mata atas alasan bahwa mereka tidak dapat menemukan versi Ibrani dari kitab-kitab yang ditolak itu. Gereja Katolik tidak mengakui konsili rabi-rabi Yahudi ini dan tetap terus menggunakan Septuagint. Pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago tahun 397 Masehi, Gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kanon bagi kitab-kitab Perjanjian Lama. Selama 16 abad, kanon Alexandria diterima secara bulat oleh gereja. 7 kitab berikut 2 tambahan kitab yang ditolak tersebut dikenal oleh Gereja Katolik sebagai Deuterokanonika atau Second List, yang artinya disertakan setelah banyak diperdebatkan. Pada tahun 382 Masehi, didahului oleh Konsili Roma, Paus Damasus menulis dekret yang menulis daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
yang terdiri dari 73 kitab. Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan kanon yang sama untuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Paus Santo Inonsius pertama pada tahun 405 Masehi menyetujui kanonisasi ke-73 kitab-kitab dalam Alkitab dan menutup kanonisasi Alkitab. Kitab Vulgate karya Santo Jerome. Kitab suci yang diterjemahkan oleh Santo Jerome adalah bahasa Latin disebut Vulgate. Pada abad keempat, ada kebutuhan besar akan kitab suci dan ada bahaya karena banyaknya variasi terjemahan yang ada. Oleh karena itu, sang biarawan Santo Jerome atas perintah Paus Santo Damaskus pada tahun 382 membuat terjemahan Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Latin. Dan di Bethlehem antara tahun 392 sampai 404, dia juga menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama langsung dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin. Kecuali kitab Mazmur yang direvisi dari versi Latin yang sudah ada. Hingga ditemukannya mesin cetak pada tahun 1450, semua Alkitab adalah hasil salinan tangan yang kita sebut manuskrip. Segenap umat Kristen berhutang budi kepada para kaum religius, imam, biarawan dan biarawati yang menyalin, memperbanyak, memelihara, dan menyebarluaskan Alkitab selama berabad-abad. Konsili Trente, Gereja Katolik tahun 1546, mensahkan Vulgate, versi Latin dari Alkitab, sebagai satu-satunya versi yang diakui dan sah yang diperbolehkan kepada umat Katolik. Alkitab ini direvisi oleh Paus Sixtus V pada tahun 1590 dan juga oleh Paus Clement ke-8 pada tahun 1593. Dari Vulgate inilah dihasilkan terjemahan dalam bahasa Inggris yang terkenal, yaitu Douay Rheims Bible. Demikianlah katekese kita tentang kitab suci. Sampai jumpa katekese selanjutnya.